Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raditya Sejaya Rakasena, NIM 2212600000617 semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Produk 1, dosen pengampu DS Derajat Wibowo, SSN MSN. Pada Desain Produk 1 ini saya membuat produk lampu hias dengan material lampu sepeda ontel. Lampu hias dari sepeda ontel merupakan produk dekoratif yang menggabungkan keindahan dan fungsi tanpa menggunakan listrik eksternal. Perancangan lampu ontel didesain untuk memberikan sentuhan antik pada produk ini menggunakan unsur sepeda ontel sebagai elemen utamanya. Tujuan penggunaan listrik internal atau baterai untuk menjadi alternatif ketika terjadi listrik padam serta mudah dibawa kemana saja. Perancangan produk ini menggunakan metode kreatif yang terdiri dari dua bagian dalam membuat suatu rancangan produk, yaitu brainstorming dan sinektik. Adapun yang terdiri dari dua bagian dalam membuat suatu rancangan produk, yang pertama adalah brainstorming, yaitu menjelaskan persoalan, merumuskan kembali persoalan, mengembangkan ide gila, mengevaluasi ide yang dihasilkan. Tahapan kedua yaitu tahap sinektik, yaitu tahap penelitian secara ilmiah, proses, dan cara-cara pemecahan. Target dari perancangan produk ini adalah menghasilkan produk lampu hias dengan material lampu sepeda ontel yang memiliki keunikan dalam hal bentuk dan kekhasan visual yang diadopsi dari sifat-sifat baterai sebagai sumber energi utama lampu. Teknik yang digunakan dalam penciptaan karya yaitu teknik kerja bangku dan teknik finishing. Limbah kayu yang digunakan yaitu limbah kayu jati. Adapun finishing yang digunakan dalam penciptaan produk ini yaitu jenis finishing rustic gelap dengan tujuan agar menguatkan nuansa antik. Material lampu sepeda ontel dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk menghasilkan efek cahaya yang menarik. Selain itu, sumber cahaya yang digunakan diintegrasikan dengan teknologi hemat energi yang mendukung keberlanjutan produk. Saya juga memperhatikan aspek ergonomi untuk memastikan produk dapat dipasang dan digunakan dengan mudah. Hasil perancangan produk ini diharapkan dapat memberikan solusi inovatif untuk memadukan warisan budaya dengan teknologi modern dalam konteks interior. Produk ini diharapkan dapat menjadi alternatif menarik bagi konsumen yang menghargai desain tradisional dengan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lampu hias ini tidak hanya memberikan nilai seni, tetapi juga memberikan alternatif yang berkelanjutan dan energetik efisien dalam pencahayaan dekoratif. Proses pembuatan produk dimulai dari penelitian dan analisis pasar. Sebelum memulai perancangan, saya melakukan penelitian pasar untuk memahami tren terkini dalam desain lampu hias dan preferensi konsumen, identifikasi kebutuhan pasar, dan melakukan analisis pesaing untuk memastikan produk memiliki keunikan. 2. Brainstorming dan ideation. Menggunakan metode ideation dan mencari referensi dari sosial media untuk menghasilkan berbagai konsep desain dengan mempertimbangkan elemen-elemen seperti bentuk, warna, dan material yang memberikan keunikan pada produk. 4 tahap pokok brainstorming adalah 1. Menjelaskan persoalan, 2. Merumuskan kembali persoalan, 3. Mengembangkan ide gila, dan 4. Mengevaluasi ide yang dihasilkan. Tahap ketiga, pembuatan konsep awal. Memilih beberapa ide yang paling menarik dari sesi brainstorming dan membuat konsep awal. Saya membuat sketsa atau model
sederhana untuk mengilustrasikan ide-ide tersebut. Dan juga saya mengevaluasi konsep dengan menggali apakah mereka memenuhi kebutuhan fungsional dan estetika. Tahap keempat adalah prototyping. Saya membuat prototipe dari konsep yang telah dipilih dan telah disetujui oleh dosen, dan menggunakan bahan-bahan sederhana untuk memvisualisasikan desain lampu hias saya. Prototipe memungkinkan saya untuk menguji kepraktisan dan keindahan produk secara fisik. 5. Pengembangan detail. Setelah memilih konsep utama, fokus saya pada pengembangan detail dengan memilih bahan yang sesuai serta mempertimbangkan efisiensi energi, dan memilih komponen teknis seperti jenis lampu dan sumber cahayanya. Tahap keenam adalah pengujian dan evaluasi. Saya melakukan uji coba pada prototipe untuk memastikan keandalan dan keamanan produk, melibatkan pengguna potensial dalam proses pengujian dapat memberikan masukan berharga. Tahap ketujuh adalah tahap produksi. Tahap produksi dimulai dari penyiapan alat dan bahan, lalu mulai memotong kayu sesuai dengan pola. Setelah kayu dipotong, lem bagian kayu dengan tatakan kayu. Masuk ke tahap pengelasan. Las bagian stainless sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan di gambar kerja. Setelah itu, bor bagian kayu menggunakan mata bor ukuran 20 mm. Pasang stainless ke isian kayu yang telah dibuat. Masuk ke tahap finishing. Lapisi bagian kayu dan stainless dengan selotip. Gosok bagian permukaan kayu yang sudah dicat dengan menggunakan thinner untuk membuat kesan rustic. Hasil jadi. Tahap ke-8 adalah pemantauan pasca produksi. Setelah produk jadi, saya melakukan pemantauan terhadap respon pasar dan tanggapan konsumen. Saya menggunakan umpan balik itu untuk memperbaiki produk saya dan merancang produk hias berikutnya. Kesimpulannya adalah bahwa perancangan lampu hias dengan menggunakan material lampu sepeda ontel memiliki potensi untuk menciptakan produk yang unik dan menarik. Melalui kombinasi kreativitas dalam desain dan pemanfaatan material yang inovatif, diharapkan lampu hias ini dapat menjadi pilihan menarik bagi pecinta dekorasi. Selain memberikan nilai estetika, penggunaan material lampu sepeda ontel juga dapat mendukung upaya daur ulang dan penggunaan kembali bahan-bahan yang sudah ada. Dengan demikian, perancangan ini tidak hanya menghasilkan produk yang menarik secara visual, tetapi juga mengusung nilai-nilai keberlanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.